Newsdotpol, politiknya juga pol. Newsdotpol, ruang publik Newsdotpol. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di News.pol. Langsung saja ya, saya lempar ke Mas Sigit. Mas Sigit yang dari tadi sudah tersenyum-senyum melihat ke kanan dan ke kiri. Apa Stres dia loh sebenarnya. Iya. Stres dia. Kalau ada kasus itu tadi ya, saya garis bawahi itu bukan Salah salahnya KPU, ya. balik lagi. Nanti karena boleh jadi ini gara-gara KPU membuat peraturan susah, karena KPU sosialisasinya terlalu pendek dan seterusnya. KPU diam Itu juga adalah- salah. Ya, itu tanggung jawab dari partai politik. Politik, ya. ya, Partai politik yang harus melahirkan kader-kader di daerahnya masing-masing. Ya. Lalu yang kedua, apakah KPU punya peran untuk memformulasikan sistem di dalam kebuntuan ini? Gitu. KPU itu pelaksana undang-undang. Ya. Kalau kemudian mengadopsi ini harus pilkada jalan terus, kemudian ditandingkan dengan bumbung kosong, itu kan mengubah sistem. Ya, Itu bukan ranahnya KPU, tetapi itu ranahnya DPR dan pemerintah kalau lewat Perpu. Nah, tetapi pertanyaannya juga, apakah itu sebuah pilihan yang ideal ketika hanya ada calon tunggal kemudian dikompetisikan dengan bumbung kosong? Apakah itu pilihan yang ideal ataukah ada formula lain yang lebih ideal kalau seandainya ada calon tunggal itu tadi, begitu? Ya kan ini gampang saja pemecahannya ini, kan tidak diatur misalnya gitu ya. Kalau dipikirkan baik-baik, tidak diatur, ya koalisi itu cukup 3 misalnya, selesai. Maksudnya? Kalau misalnya, enggak, kalau koalisi, orang yang berkoalisi, partai yang berkoalisi, Iya. cukup 3 partai saja berkoalisi menjadi satu, mengusulkan satu. Tapi kan nggak bisa dibatasi begitu, itu membatasi undang-undang dasar dong, kebebasan berserikat. Tidak juga. Ini dalam soal pencalonan dari partai ini, itu satu. Yang kedua, mungkinkan dan perkecil syarat calon independen, agar partai tidak menjadi raja. Kalau benar Misalnya, agar partai tidak menjadi raja. Syarat calon independen. Kalau enggak sekarang, Anda masuk ke partai atau Anda masuk ke dalam hutan rimba. Jadi syarat calon Tidak mudah. Syarat calon perorangan jelas. Lu luar biasa, saya Di- tahu betul ini barangnya. Betul, Iya, betul iya. Pak. Di Benar ini. New York Jelas aja 12.000. untuk jadi gubernur cuma butuh 15.000 Iya, tanda begitu. tangan. Di New York lah itu, sekelas New York. Ini kan akal-akal partai politik yang ada di DPR aja, bikin calon Tapi tunggal itu. dananya untuk calon running di New York lebih banyak Iya, lagi. iya. Ini dari waktu Oke, ya. Dengan catatan yang juga lebih kalau lebih independen kan susah. lebih awal. Ya. Harusnya serempak. Iya, nggak Ketika adil. orang Itu tidak- juga nggak iya, adil, di nggak adil, situ. iya, iya. Jadi kalau nggak bisa Lebih lewat gampang partai menebaknya. politik, Ya, kita iya. perkecil Langsung syarat lari calon ke sebelah, independen. bilik yang Lalu sebelah. partai yang berkoalisi cukup 3 koalisi. Hah? Memenuhi syarat Kan selesai. mainnya di Itu threshold. agak Enggak, Pak. main. Sudah kan ini kan Kalau koalisi Nggak nggak bisa bisa. kan di threshold. Kan? Kalau Anda masuk partai di threshold, ya kan? Itu Ada batasannya usulan di situ. dari Menkumham Yasona membatasi agar koalisi itu dukungan tidak boleh lebih dari 50%. Ini usulan yang tidak make sense. Iya. Orang tidak Iya. bisa diatur-atur. Nggak bisa. Kalau Mau koalisi sangat banyak pun- atau cukup saja Betul, gitu. koalisi 70% Kalau dia pun nggak kalau make sense yang dulu, 30% masih bisa mengusul calon kan masih bisa. Nah, soal calon perseorangan memang pilkada kita kali ini didesain untuk menghambat calon perseorangan. Ya. Syarat naik 100% lebih. Lalu Waktu- dari jumlah Ya, ini penduduk. ya. dengan begitu kan Waktu partai jadi luar mengusulkan biasa. juga begitu sangat kan? terbatas, lebih Ya. sedikit Ya, waktu ya, ya, mengusul- sangat waktu tidak adil buat calon perseorangan. mendapatkan Ya, begitu, gitu. dukungan Dia Dan dengan dihitung itu maka- sekian persen dari jumlah Jumlah penduduk, penduduk. bayi-bayi Bla, bla, yang bla, baru bla, lahir, orang ya, mati orang-orang gitu. yang- Iya, dan segala begitu. macam. Tapi syarat dukungan hanya boleh dari orang yang punya hak pilih. Betul. Jadi tidak adilnya Iya, di iya. situ. Ini kan semua ini bisa diatur Ada sebenarnya. KTP yang ganda pun Iya. itu udah otomatis ya gugur. Iya, gitu. Kalau yang Nah, tadi itu dia, Ya, sementara setuju. partai enggak. Setuju, tapi kata Pak KPU kita, Ya. kan dia bukan ngatur-ngatur Ya, ya, sistem, jujur. dia memang. pelaksana undang-undang. Ini kan yang bikin kan DPR. Di ke depan kalau Teman-teman misalnya kita DPR, bicara kan urusan partai politik revisi juga. undang-undang untuk mencegah ini, mungkin juga nggak terjadi bahwa tidak menunggu langsung rekomendasi dari DPP, tapi DPC atau DPD, ada yang pakai istilah DPD, DPW, itu dia mengajukan usul ke DPP, tapi melakukan CC ke KPU. Itu yang berlangsung dalam 2 periode pilkada langsung kita sebelumnya. Sebelumnya. Bahwa tidak ada kewajiban rekomendasi DPP. Ya. Undang-undang yang sekarang, karena partainya ingin memegang kendali yang Ya. dibawa. Sekarang DPP Karena bisa jadi kan ini berkaitan dengan, kita tidak tahu ada deal-deal apa.
kader sudah punya misalnya proses bertingkat sampai ke DPP, rekomendasi DPP berbeda. Jadi otonomi partai di tingkat kabupaten kota provinsi sudah hilang dengan proses Memang pilkada kalau kita dalam sekarang. konteks berpartai tidak mungkin kita kasih otonomi, kesempatan. ya, Ya. mungkin. Karena Ada bahaya kontrol juga. pusat itu Iya. harus selalu ada. Makanya kemudian Artinya mendorong kalau kader misalnya itu. kemudian dibolehkan mencalonkan dari daerah, tetap kontrolnya kan bisa dibuat aturan partai, sehingga juga membatasi di bawahnya. Aturan Ini akan itu sulit. harus yang betul-betul sifatnya regulatif seperti aturan peraturan internal partai. sekarang- Bagaimana menjaring Betul, saya calon, setuju. kriteria calon, bukan kemudian Kalau intervensi enggak, ambil iya. alih siapa Kalau calonnya. kalau nggak percuma dilantik-lantik DPC, DPW, DPD, begitu ada keputusan Dan pilkada tetap aja veto yang dari ditetapkan atas. DPP sekarang pun memang basisnya harus berdasarkan juklak-juknis persyaratan yang ada gitu. Tapi Nggak bukan sembarangan menentukan aja. orang kan, Bang. Memang, Kalau yang sekarang kan fit- sudah definitif Fit and proper, orang fit and begitu. proper, misalkan seperti di Gerindra itu dilakukan di tingkat kabupaten kota di DPC, naik kemudian di DPD provinsi gitu. Kemudian terus ke DPP. Tetapi di DPP mewawancarai lebih dari satu kabupaten kota itu atau di provinsi Anggaplah bisa 3 lebih calon misalnya. bisa lebih dari satu pasang. Ya, Jadi misalnya 269 kali kali aja 2 misalnya. itu jatuh pada saat 38 sudah bulan itu ya. puasa kemarin kami di DPP Partai Gerindra dari pagi siang sore malam itu mewawancarai menyeleksi itu susah. Jadi ini bagian dari konsekuensi dari pilkada serentak. Bang Fendi, ini ada 2010. Ini fenomena memang menarik ya. Ya. tapi kan kita di gini, di level- DPP nggak tahu Ya, di level- calon-calon yang ada di daerah-daerah itu Oke. problem. Jadi sebenarnya ada baiknya memang ditinjau kembali kemungkinan memang di tingkat DPD atau di tingkat provinsi kewenangan itu Silakan. Di level pemerintahan Ini itu menarik. Gerindra bilang di level tengah-tengah ya. Boleh, Pak KPU. di level pemerintahan itu terjadi desentralisasi. Iya, nggak ada yang kenal. Di level partai politik itu terjadi sentralisasi. Sentralisasi, Jadi ada satu arus yang bertabrakan dalam semangat reformasi ini. Kalau istilahnya UGM asimetris ya. Saya kira setuju tadi ya, harusnya DPP hanya bikin kriteria. Nah persoalannya ada pemerintahan. juklak dan juknis. Iya, pemerintahan kita itu sudah terdesentralisasi, tapi sistem kepartaian kita sangat tersentralisasi. Persoalannya apa? Resentralisasi. Ya, persoalannya apa? Itu yang membuat agenda reformasi kita gagal kan di bidang itu. Tapi persoalannya apa? Dua hal, Munas, pemilihan ketua umum, satu. Yang kedua adalah tiket penyelenggaraan pilkada. Yang ini adalah masa panennya pengurus daerah di pemilihan ketua umum. Oh, Pilkada ini masa dibalik. panennya. Jadi pengurus adil pusat. ya. Jadi ada Itu realitas Munas, politiknya kan, tanda masa, petik tadi. masa Panennya tanda panennya petik. peserta daerah, kalau yang ini masa panennya DPP. DPP. Enggak, saya cuma ingin mengatakan tentunya semua enggak, Panen semua keputusan. enggak, jadi kita kasih kesempatan Ferry, tapi saya ingin Pengambil mengatakan otoritas. tentunya seluruh partai tidak ada mengatakan mahar-mahar, tidak ada belabeli segala macam. Tapi banyak teman-teman yang membayangkan Bentar, sorry. Tadi ketika Mas Effendi bilang, Mas Margarito tadi Mas Effendi bilang soal beli, Anda jangan pakai istilah beli. Kita Bang Effendi nggak ada beli-beli. Oh, masa langsung bilang gitu? Nggak, benar. Tadi kan saya sudah ingat, Jin, jangan pakai bilang beli-beli. Sebab kalau beli-beli, Bisa yang dibatalkan. kapabilitas itu bil kapal. Akseptabilitas itu bilnya aset. Ya. Gitu kan? Nggak, tapi Dan seterusnya. poin saya Kan adalah itu, mudah-mudahan pemirsa dan seluruh peneliti melihat bahwa dalam hari-hari ini ekonomi katanya tidak bergerak. Tapi Ya. bisa jadi di pusat-pusat partai bergerak loh ekonomi hari-hari ini ya. So ada bayangkan 269 pasti semua bilang tidak ada belabeli dan mungkin tidak semuanya juga dipakai mahar. Ada beberapa yang dikasih dengan kebaikan. Tapi Fair. paling sederhana saja Tidak lah. akan Kalau ada satu orang formulir pun harganya yang 30 bilang, juta, itu tidak mungkin. Mana ada formulir 30 juta untuk dapat mendaftar sebagai Kita kasih calon. kesempatan Pak Margarito, Ada silakan. satu manusia di partai politik yang hari-hari ini sampai besok, sampai akhir pilkada, bilang-bilang ada mahar. Nggak ada Sebab mahar. kalau dia bilang begitu, calonnya Diskualifikasi. Fer, silakan Fer. tidak ada. Ada nih ya, ada masalah. Pertimbangan Tapi yang kalau pertama, kita mau pertimbangan taruh yang Al-Quran di pertama atas hasil dan survei. kambingnya. Hasil survei ini untuk melaksanakan survei ke 269 kabupaten kota tidak ada satu lembaga survei yang paling top sekalipun bisa Sanggup. sanggup. Setuju. Kemudian hasil surveinya pun juga terbatas hanya kepada orang, bukan pasangan. Padahal yang dibutuhkan adalah hasil survei berpasangan. Yang ketiga dari sisi faktor Pasangan pada saat terakhir loh diputuskan ya. Ya, jury time. kepantasan di sini yang saya maksud Nikahan, adalah Bos. kita mungkin menemukan kader yang baik, tetapi juga tidak bisa dihindari pertanyaan bahwa yang bersangkutan ketika kita wawancara punya nggak kemampuan secara finansial. Karena pertanyaan ini buat menarik. buat Partai Gerindra, Iya, iya, buat iya. partai-partai soal kemenangan di pilkada itu juga salah satu faktornya adalah soal
ketersediaan bagi si kandidat untuk bisa menyanggupi itu. Padahal sekarang di pilkada sekarang biaya kampanye sudah dibiayai negara loh. Karena nggak mungkin itu tidak ditanggung. Di pilkada sekarang 4 metode kampanye sudah dibiayai oleh negara. Penyebaran alat peraga, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, iklan di media massa cetak elektronik, debat terbuka pasangan calon. Tidak boleh lagi dilakukan oleh kandidat. Jadi kan dalam artian polanya berkurang. Lebih ringan juga karena ada pembatasan pengeluaran dana kampanye. Oh, sudah ada juga spending limitation. Tapi itu Mas Effendi, itu kan ketika masa, nah maksudnya Bang Ferry ini kalau saya menebak ya menduga adalah itu kan masa kampanye. Tapi sebelum pra-kampanye ini kan juga perlu sosialisasi, door to door. Enggak, harus ada door to door campaign segala macam yang pada yang bersangkutan ada. Kalau itu kan formalis. Tetap harus pakai duit. Duitnya banyak. Yang dikhawatirkan menjelang 9 Desember berapa banyak uang yang Anda sediakan? Berapa banyak uang yang akan keluar gitu Ini juga nantinya. di keputusan Mahkamah Konstitusi bagi partai juga ini juga keberatan soal pemberian naturat kepada masyarakat itu berupa souvenir itu gimana? Ini jangan kita disalahin terus, tetapi ada akibat dari MK yang membolehkan secara tidak langsung pemberian natural itu. Jadi kalau nanti pada menjelang tanggal 9 Desember ada pemberian itu bukan salah partai loh. Bukan salah partai, bukan salah KPU juga nih kayaknya. Itu KPU. Bukan salah partai, bukan salah KPU loh. Kalau ini benar, kalau ini salah KPU. Kalau itu salah KPU ya. Oh ya. Karena memang membolehkan akhirnya sesuatu yang sebenarnya buat partai kita nggak mau melakukan itu, tapi sekarang diperbolehkan. KPU tidak pernah membolehkan satu pemberian apapun yang dalam bentuk uang, dalam bentuk barang. Salam boleh dong ya. Beras 1 liter gitu kan bisa juga ya. Diperbolehkan. Redaksinya gimana? Yang diperbolehkan adalah belanga juga nggak bisa ya. Mencetak kebutuhan-kebutuhan untuk memorabilia. Ya, kebutuhan-kebutuhan kampanye dia gitu. Yang semua kandidat nilainya itu tidak boleh lebih dari 25.000. Tapi kalau ngomong ngawasin gimana? Misalnya 25.000 dalam bentuk memorabilia. Tidak boleh. Misalnya mencetak pin. Ya, itu tidak boleh melebihi 25.000. Jadi bukan menghalalkan politik uang. Cuma itu kan celah itu bisa digunakan untuk itu. Menjelang tanggal 9 Desember kalau dia dikonversi jadi belanga menjadi beras itu politik uang. Gitu. Itu politik beras. Politik beras gitu. Kalau 25.000 dikasih dalam politik uang. Ngawasinya. Jangan cuma buat aturan terus KPU nggak bisa ngawasin juga. Kayaknya Bawaslu-nya nggak hadir. Tahu tapi artinya kemudian bagaimana? Bu Titi dong, ini jalan keluar civil society ya. Saya kira gini ya, ketika kita punya institusi pengawasan, lalu kemudian logika pikir kita selalu menyerahkan pada negara. Pada saat yang sama kita nanya, fungsi saling kontrol antar partai sendiri gimana? Kalau partai sebenarnya saling kontrol di tengah kompetisi tanpa ambang batas kemenangan loh Bang sekarang, suara berapa aja bisa menang. Mesti kompetisinya sangat kompetitif kan begitu. Sehingga saya kira ketika kita tahu sendiri, kalau misalnya kita mengandalkan 100% Bawaslu, kita sudah punya 2 periode pilkada kita belajar. Disinilah partai sesungguhnya punya fungsi kontrol pilkada yang kompetitif, dia diuji, tidak lagi kemudian itu bertanya kan di lapangannya Mbak Titi, tetapi akibat hukum implementasinya dari keputusan MK mengenai soal politik dinasti itu diprovokasi oleh Mahkamah Konstitusi. Padahal partai-partai mengajukan rancangan undang-undangnya yang membatasi tidak perlu menggunakan tapi itu. justru Mahkamah Konstitusi yang memprovokasi itu tapi dan implementasinya itu kan beda. sebenarnya soal ini juga punya kemampuan untuk menyortir itu mestinya. Nah, ini udah menarik loh Mbak Titi, Rizka ya. Jadi kalau pelaksanaan ujian nasional itu bisa diawasi oleh polisi dengan ini masa politik uang nggak ada tentara yang begini ngawasin. Ayo itu politik uang ya misalnya. Tentara begini loh. Tentaranya sudah ngumpet kali. Karena konon katanya kalau politik uang, kalau pidana ekonomi itu pidana mata air, kalau politik uang itu pidana air mata. Makanya nggak ada Jadi beda. Namanya juga pidana bukan perdata. Kalau perdata tidak pakai data kalau terkait dengan putusan MK tadi ada yang menarik ya. Salah satu yang memicu perubahan peta politik dalam pilkada adalah putusan soal larangan DPR, DPD, dan DPRD
kewajiban untuk mengundurkan diri. Di beberapa daerah anggota DPR, DPD dan DPRD yang sudah pasang baliho di mana-mana menarik diri karena kan berhitung. Ternyata ini juga mengubah peta calon di lapangan. Ada juga yang dia mundur balihonya tetap. Itu aset buat Tapi 2019. yang penting partai tadi gini, institusi kan kita mengawasi, kita ini calonnya. Tapi yang paling inti itu menurut saya parpol. Betul. Semuanya kalau pintu partai. Betul. Kalau partai tidak meloloskan orang-orang yang kita bahas tadi kan nggak bisa maju. Loh, kenapa partai kemudian melemparkan kemana-mana? Saya tantang ke Pupida dulu ya, lalu ke Ferry. Jangan nantang dia dulu. Udah apa-apa. Perwakilan Pupida partai, ini coba perwakilan partai partai. yang kuat, yang tidak ada masalah. Hanya tinggal 60 lagi, selesai sudah. Ada beberapa partai memulai mengatakan seperti tadi ya, dengan semangat mengawasi. Partai kami tidak akan menggunakan politik uang Jadi dalam pilkada besok. partai yang lebih berperan sebenarnya untuk kali Kalau ini. itu sih memang komitmen kita bersama ya, tapi tergantung di lapangan dan pengawasan daripada pihak yang Nah, mengawasi. kalau yang ini bahaya kalimat begini, komitmen kita bersama, tapi kalau orang lain mulai kita ikut juga. Bukan. Artinya apa? Kalau pengawasannya lemah, orang pasti mau nyontek pun nyontek. Tapi kalau Ujian dikembalikan, nasional pun udah pakai senjata pun yang nyontek tetap dapat. oke, tapi kalau Bisa dikembalikan juga. partai yang Artinya memberikan apa? kontrol gimana? Kalau partai saling mengontrol, terus kalau misalnya tadi koalisi kita bareng-bareng, kita kan nggak mungkin ngontrol juga. Gitu. Karena kita punya kepentingan. Kalau koalisi lebih bagus kontrol yang bukan koalisi Kalau dong. partai diberikan hak untuk mengontrol itu akan jadi sulit. Kita yang punya kepentingan kok. Kalau kita yang punya kepentingan ya wasitnya nggak mungkin dari kita. Jangan dibalikin lagi. Kalau dalam konteks kandidat, sekarang saya udah bilang kita sudah terrestrik dalam suatu permasalahan yang tadi ada juklak-juknis yang kita memang keluarnya harus pas speknya gitu. Dan di sini yang agak sulit. Salah satu memang masalah finansial kadang-kadang. Pertimbangannya bukan masalah politik uang. Tapi finansial tuh macam-macam. Jadi partai politik tetap Kan beranggapan walaupun pemerintah ikut tadi dibilang ada yang namanya mesin partai kan. Tadi dibilang ada mesin partai. Mesin partai bergerak tetap besar ya. dengan mensosialisasikan dari mulut ke mulut pun apakah itu free? Kan enggak gitu. Seperti itu maksudnya. Jadi harus ada. Biasanya gini Mas Effendi, kalau ini konteks calon tunggal itu biasanya petahana, incumbent. Kenapa itu mengkhawatirkan? Karena punya relasi dan penetrasi kepada penyelenggaraan penyelenggara pemilu KPU, di kabupaten, kota dan lain Bawaslu, sebagainya dan di lain-lain. provinsi. Bukan cuma itu, Bos. Jadi maksud saya ini saya nggak nuduh KPU-nya, tapi sebenarnya penetrasi itu sangat dimungkinkan dengan Karena pihak- itu harus dilawan. Siapkan kader terbaik, siapkan koalisi terbaik, majukan. Penetrasi ke KPU tadi perlu diklarifikasi karena ini sering didengungkan, tetapi dalam banyak kasus ketika diungkap itu tidak benar. terbukti. Itu kan Saya itu tidak contohkan misalnya contoh ini ketika Jadi KPU belum kemarin, salah dalam hal ini. 2015. Gini Mas, contoh Tidak salah. relasi ini tidak bisa dikontrol sama tentara atau polisi yang jaga-jaga seperti yang tadi Mas Effendi Bukan, bilang. ya. Contoh Ini Pak. sering- Tanggapan, Karena- Mas, karena ini dulu. Ini Bang sering Ferry, coba. diungkapkan nggak bisa ya. dibuktikan. Misalnya di Bengkulu. Di Bengkulu itu kan beberapa kabupaten dituduh melakukan penggelembungan sekian ribu. Iya. Gitu. Tetapi ketika diperiksa itu selisih 60 suara. Di salah satu kabupaten di Jawa Tengah itu dituduh menggelembungan sekian ribu. Ternyata setelah diperiksa terjadi pergeseran 7 suara. Nah, gitu. Jadi ada fakta-fakta. Kadang lebih banyak hiperbolanya tentang bahwa ini KPU bukan dikendalikan, hiperbola, tapi KPU itu Nah, jadi penetrasi, memang kadang-kadang gitu agak ya. banyak tuduhan-tuduhan, walaupun ada juga yang dipecat-pecat sama DKPP. Iya. Ada juga. Tapi Personal lain. warning yang penting ya, Berapa dari banyak data itu yang paling DKPP penting, yang paling banyak anggota KPU daerah dipecat itu adalah saat pencalonan pilkada. Itu 90%. Ini jadi pembelajaran. Nah, iya makanya. Dan itu kebanyakan karena persoalan keberpihakan, lalu juga tidak netral, sama-sama, dan kemudian melakukan upaya-upaya untuk memenangkan pasangan calon. Jadi bukan tanpa preseden. Meskipun bisa dibilang itu data penyelenggara periode sebelumnya, tapi itu jadi pembelajaran bagi KPU karena tarik-menarik Iya, kepentingan betul. di dalam pilkada beda dengan pileg-pilpres ya. Ya, data itu betul ya. Tapi kita kan juga melakukan upaya transparansi proses. Terus ya. Dulu sebagian anggota kita diberhentikan karena ketika memverifikasi pencalonan tidak benar. Ya. Nah, sekarang data-data pencalonan bisa dilihat bersama-sama begitu. Hasil pemilihan
katanya dimanipulasi. Nanti kan kita juga bisa lihat bersama-sama seperti hasil pemilu 2014 kemarin. Jadi publik bisa melihat gitu. Publik bisa berpartisipasi. Jadi presiden dong. Topiknya lain, topiknya berat. Bang, move on dong, Bang. Kalau Gerindra sebenarnya kalau lihat pilkada ini pengalaman pertama Gerindra dalam jumlah yang besar. Iya. Karena sebelumnya kan Partai Gerindra belum Belum terbiasa ikut, dan yang belum waktu pernah pilkada yang tidak serentak belum ikut sekaligus. Kalau tokoh-tokoh yang direkrut di dalam konteks pilkada itu kita punya bagus-bagus, jangan sanksi soal Oke, itu. terakhir, Ada Ridwan Kamil di Bandung, ya. ada Basuki Purnama Cahaya di Jakarta, ada lagi namanya Joko Widodo, itu juga yang rekrut Partai Gerindra. Jadi cuma kan gubernur, Jadi bukan untuk presiden. Presiden juga ini. bukan untuk gubernur, bukan. Ternyata rencananya mau sampai ke daerah terbukti. Iya. Oke. Tapi kan buat gubernur, bukan untuk presiden. Terakhir dari Mas Hanta saja, ini kira-kira kalau dengan pilkada serentak ini memang benar-benar bisa menghasilkan politik yang sehat begitu untuk kedepannya? Harus. Ya mudah-mudahan. Kalau secara prosedural, Profesor Effendi Ghazali paham juga, tentu kita membutuhkan KPU yang netral, profesional, yang tadi itu harus dijaga betul. Yang kedua, partai politik dan pesertanya juga harus menegakkan aturan tadi. Dan kita harus punya sistem, punya mekanisme yang kuat dan pemilihnya juga berkualitas. Nanti kalau proses elektoralnya sehat akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan ujungnya secara substansial pemimpin berkualitas melahirkan rakyat yang sejahtera. Oke, itu impian sebenarnya ya. Baik. Dua dong poinnya. Ya. Mudah-mudahan semua partai politik bersatu dan kuat kembali mau Ya, ini Golkar, ini PDIP, P3. Kayaknya Mas Effendi senang banget nih. pengawasan loh, pengawasan tidak diserahkan ke Bawaslu Senang banget. saja. Ya. Kita semua mengawasi, partai politik saling mengawasi, koalisi saling mengawasi, Ya. masyarakat saling mengawasi, Dan satu termasuk lagi. mengawasi KPU dan yang lain-lainnya. Dan satu lagi ya, KPU tidak pernah salah ya Pak ya? Tidak masalah. KPU tidak pernah salah dalam memberikan undang-undang. Baik, kita harus akhiri News.com malam hari ini, pemirsa. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk semua narasumber kita yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah memberikan komentar di www.iNewsTVmobile.com. Kita ketemu lagi di News.pol hari Rabu. Selamat malam. Katanya you are what you eat, tapi juga you are what you say. Kata-kata adalah cita rasa, tanpa kata gestur yang berbicara. Hati-hati berbicara, timbanglah akibatnya. Menyakiti itu mudah, disakiti tidak terima. Inilah acara kita, ada juga panelisnya. Anda boleh tidak suka, karena pemilu